Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan namaku Setiawan. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai bahasa Golang, bahasa yang sedang naik daun nih untuk backend engineering. Nah, di sini mungkin pembahasannya mungkin masih ringan-ringan aja. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana pembuatan bahasa pertama kali di Golang, mungkin hello world, dan komentar di bahasa Golang itu gimana, terus variabel. Nah, pertama kali kita buat project itu kita bikin variabel dulu. Nah, ini kita kasih nama tutorial 1. Terus kita inisialisasi terlebih dahulu projectnya. Caranya go mod init, nama projectnya tutorial 1. Terus di sini kita bisa touch main.go. Oh, ternyata nggak bisa touch di Windows. Terus di sini kita pakai ini aja, go to file, main, ini aja. Ikutin saya dulu, karena nanti tak jelasin satu persatu kenapa kok gini, kenapa kok gini. Main, terus fmt buat bikin. Nah, terus kita tampilkan apa ya namanya? Hello world, kayak pasaran. Belum dunia aja, sama aja ya. Ini mungkin bahasa Indonesia nya. Ini kita udah selesai bikin project pertama kali, tinggal kita run main. Nah, udah keluar halo dunia di terminalnya. Nah, sekarang baru tak jelasin. Pas pertama kita inisialisasi, kita keluar gomod. Gomod ini ibaratnya itu kayak package.json-nya di JavaScript. Nanti kalau kita ada package eksternal dari luar, kita install nanti masuknya di sini. Terus ada file main.go. Nah, file main.go ini dari nanti pusat utama dari project kita. Kalau project kita udah besar, udah banyak folder-folder, nah yang dijalankan itu main.go. Main.go ini akan menjalankan semua folder-folder yang udah dibuat atau package-package yang udah dibuat. Nah, di sini codingannya kok gini kenapa? Nah, pertama itu ada keyword namanya package. Package sini itu wajib di setiap file Golang. Jadi kalau kita membuat file baru di Golang, kita wajib harus ada package main. Kegunaannya kenapa kok harus ada? Nanti akan tak jelasin di video selanjutnya. Oh iya, package-nya kenapa kok main? Sebenarnya package ini ngikutin folder yang nama foldernya. Di sini kan tutorial 1, tapi di sini kenapa kok main? Karena main tuh berarti package utamanya atau yang pertama kali dijalankan gitu. Terus di sini ada function main. Function main ini kayak bahasa, kalau kalian bahasa yang berhubungan bahasa C++ kayak itu pasti udah tahu kenapa harus ada main. Nah, main ini fungsi yang pertama kali dijalankan ketika file ini dijalankan. Jadi kalau kita jalankan pertama kali yang dijalankan itu yang ada di dalam fungsi main. Contoh kalau kita bikin fungsi lagi, ties, terus fmt gremlin hello test. Nah, kalau kita save dan kita run, tetap nggak keluar. Kalau mau biar ini keluar, ya kita panggil di sini tes lain. Nah, udah keluar. Nah, ini mungkin pembahasan tentang function tak skip dulu, nanti aja pas video selanjutnya. Kita fokus ke pembuatan programnya sama bikin komentar dan variabel. Nah, mungkin programnya itu strukturnya bakal seperti ini. Di Golang ada package, terus import. Import ini buat ngimpor package dari luar. Contohnya nama package-nya itu fmt. Nah, fmt ini sebenarnya ada banyak metode atau function di dalam fmt. Salah satunya println yang berguna untuk mencetak string di command line. Jadi bisa keluar halo dunia ini karena package fmt. Nanti kalau kita banyak package, nanti kita ngimpor banyak juga di sini. Mungkin penjelasan tentang impor sama ekspor nanti
belakangan aja. Terus mungkin sudah cara membuat komentar. Sebelumnya alasan buat komentar itu contoh biasanya kalau ada programnya salah, kita tinggal komen aja biar bukan program tapi apa ya, sintak, ada salah satu sintak yang salah, kita komen aja biar apa, biar pas kita jalankan itu gak muncul. Jadi seperti itu, jadi biar bukan gak muncul tapi biar gak dijalankan. Cara penulisannya itu salah satunya seperti aku tadi, pakai garis miring. Ada juga pakai gini, apa namanya, bintang garis miring. Nah, ini bedanya apa? Kalau yang ini cuma satu baris, kalau yang ini bisa beberapa baris. Jadi ini adalah komentar. Terus yang bisa banyak komentar, banyak baris, dilengkapinya. Jadi kalau kita run, ini tuh yang ada dalam sini tuh nggak kesentuh gitu, nggak ikut keran. Jadi kalau kita bikin volume fnt halo dunia, save. Nah, halo dunia. Nah, gunanya komentar itu apa? Biasanya kalau kita bikin program, contoh function find apa gitu ya, terus id, harus dideklarasikan, nggak usah dulu dah. Contoh di sini tuh temukan item. Nah, jadi sebelum kita bikin apa-apa, kita biasanya pakai komentar terus kasih tudu, nanti warnanya itu berubah jadi kuning biar ke highlight. Oh, ini belum dikerjakan gitu. Kalau udah dikerjakan nanti tinggal hapus. Jadi kadang-kadang gunanya komentar itu seperti itu. Terus bisa buat ngasih keterangan di suatu kode. Contoh, ini fungsi buat menemukan item kayak gitu. Jadi bisa kayak gini, bisa kayak barusan itu. Terus mungkin sampai sini tentang komentar, kayak masih mudah dipahami komentar gunanya buat apa. Terus mungkin ini agak pusing dikit, variabel. Nah, variabel di Golang ada dua cara. Kita gunakan ini dulu, komentar biar enak. Ada dua cara. Pertama, dikasih tipe data, bahasanya jelek banget ya, tanpa tipe data. Nah, kalau kita membuat variabel itu biasanya kita harus dideklarasikan terlebih dahulu. Nah, cara mendeklarasikannya itu ada dua. Pertama, ada tipe data sama tanpa tipe data. Cara yang terbaik itu yang mana? Sebenarnya sama, dua-duanya itu sama-sama yang terbaik. Nah, cara penulisannya gimana sih? Cara penulisan variabel itu biasanya pertama itu ada keyword namanya var, terus nama variabel, terus di sini itu tipe datanya, tipe data. Ini yang ada tipe data yang ini ya. Nah, terus yang tanpa tipe data biasanya cuma gini aja, 2.var nama variabel. Nah, di sini tuh nggak usah langsung sama dengan. Nah, di sini langsung value-nya apa? Kalau bisa, cuma bedanya di sini. Kalau yang cara satu itu nggak usah dikasih tahu value-nya apa, tapi yang nomor 2 itu harus ada value-nya. Contoh variabelnya 1, 2, 3. Nah, ini nanti akan, kalau pertama kali itu integer, selanjutnya kalau kita mau ganti isinya ini harus tetap integer, cuma beda nilai nggak apa-apa. Terus kita praktek sekalian aja. var, kita praktek yang cara pertama. Satu cara di caps lock aja. Cara pertama. Nah, di sini tak kasih nomor. Cara pertama berarti pakai int. Nah,
tipe-tipe datanya itu sebenarnya ada banyak, mungkin tak jelasin di next video aja ya. Sini kita ambil contoh yang integer sama dengan berapa ya, mungkin 20, ganti umur aja. Nah, udah setelah kita deklarasikan dalam golang itu, dia akan merah gini soalnya unused variable. Jadi variabel ini harus digunakan. Caranya pakai gini aja dah. fmt print kita cari yang printf umur di umur. Nah, merahnya akan hilang kan? Kita jalankan aja. Nah, umur 2. Oh ya, tak jelasin dulu. Tadi kan di sini ada println sama printf. Bedanya apa? Bedanya kalau yang ada f-nya itu buat formatting. Jadi kita tinggal %d tergantung. Kalau string pakai s, kalau integer pakai d, kalau floating itu pakai f kalau nggak salah. Kalau nggak salah di sini pakai double bukan floating. Lupa juga, nanti tak cari lagi. Terus cara penulisan variabel seperti ini, var nama variabel terus tipe data. Bisa juga ini cara pertama. Nah, cara kedua tuh gini. Ini B. Cara kedua itu gini. var umur int, gini aja. Udah gini aja. Jadi dia nggak usah dikasih nilai dulu, nggak apa-apa. Cara ngasih nilainya di sini, umur sama dengan 20. Nah, goran. Nah, sama aja kan. Mau satu line atau 2 baris seperti ini terserah. Cuma kalau nggak diisi, kalau nggak disetting gini, kita save. Mungkin tebak aja jawabannya error atau gimana. Oke, udah nebak, kita jalankan. Nah, jadi kalau nggak disetting, dia itu punya default value. Setiap tipe data pasti punya default value. Kalau integer itu 0, kalau string apa ya, string? Mungkin string kosong, bisa kalian cari. Nah, terus kita cara yang kedua. Mungkin ini udah agak paham, kita cara yang kedua. Cara cara kedua itu var nama variabel. Var berarti nama sama dengan tes. Terus kita kopasin yang ini. Nah, ini ganti s soalnya tipe datanya string. Nah, ada error. Ini ada typo. Sebenarnya bukan typo karena ini deteksinya bahasa Inggris, jadi ya dianggap typo. Goran. Nah, udah di sini tuh enaknya kasih gini kayak fmt download gini aja wis, biar ke bawah. Nah, udah. Nah, dia akan gini. Nah, kalau kita rubah di sini, ternyata dalam program telah jalan itu di baris 31 ada perubahan nama. Namanya itu Joko ini. Oke, kita rubah Joko. Tapi kan ini nggak dideklarasikan tipe datanya. Walaupun kita nggak deklarasikan tipe data, kita nggak bisa saingannya tiba-tiba gantinya 1, 2, 3 gini. Dia akan ada peringatan. Jadi sebelum di run udah dikasih tahu dulu. Kita lihat harus di-convert to string. Jadi di sini tuh harus string. Kalau kita jalankan errornya kayak apa? Nah, errornya itu kayak gini. Cannot use 1, 2, 3 untype integer constant as string value in assignment. Jadi sebenarnya walaupun gak dideklarasikan, tapi kita ngasih tahu value di awal itu string, ya semua harus tetap string. Jadi kalau mau nggak mau ya gini. Nah, gini.
Kita kasih nama Joko aja, Joko. Oh ya, ini nama bukan nomor. Kalau kita run seperti ini. Nah, gini. Terus, oh ya, ada satu lagi. Pembuatan variabel tanpa keyword var. Nah, caranya itu seperti ini. Lebih gampang. Nama variabel. Terus di sini itu pakai titik sama dengan 123 gini. Nah, ini bedanya apa? Mungkin tutorial selanjutnya akan tak jelasin juga. Cara tiga. Umur udah, nama udah, gender sama dengan male. Di sini ada error karena apa? Karena kita nggak gunain variabelnya unused. Caranya pakai ini, kita kontrol C. Gender, tinggal ganti ininya gender. Lupa harus dipisah ininya. Gini. Ini tuh sama kayak yang var ini. Jadi kalau udah di yang pertama itu string, terus kita ganti ini gender sama dengan 123, dia akan error juga soalnya memang awalnya itu string, jadi nggak bisa asal langsung diganti gitu. Nah, ini mungkin cara cepatnya, penulisan cara cepatnya. Nah, di sini tuh ada dua kesamaan, ini sama ini. Bedanya apa? Yang ini tuh buat variabel baru. Jadi variabel baru itu kita buatnya pakai ini. Terus yang ini tuh buat ngesetting, bukan buat memasukkan value-nya ke variabel yang udah ada atau variabel yang udah dideklarasikan kayak gitu. Jadi ini sama dengan, kalau sama dengan di sini tuh sama kayak sama dengan yang ini. Tapi kalau ini harus ada keyword var-nya. Ini juga harus ada keyword var-nya. Tapi kalau yang langsung gini tuh, ini buat memasukkan nilai ini ke sini. Kalau yang ini buat ya sama buat masukkan ini, tapi ini untuk yang pertama kali. Jadi tanpa perlu var kayak gitu. Mungkin sekian penjelasan mengenai tutorial ini. Jika masih ada belibet atau gimana, mohon maaf, soalnya saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.